Fungsinya sekarang PLTS itu untuk memulihkan danau atau untuk apa? Tentu begitu pertanyaannya lagi. Nah, kalau memang itu untuk memulihkan danau, pertanyaannya apa iya dengan luas-luas itu gitu kan. Jadi mungkin baru kita kaitkan dengan Perpres itu. Kalau ingin juga begitu, berarti ini cabut dulu nomor 2022 itu, kemudian dijadikan ini gitu kan. Tapi kalau sepanjang pemulihan itu artinya apa? Mengembalikan fungsi danau itu sebagai fungsinya biasa, fungsi alamnya gitu. Nah, kuncinya apa? Salah satu, apakah kita lihat sudah danau itu kalau pemulihan, saya malah berpikir tetapkan detail tata ruangnya. Nah, jadi detail tata ruang itu tidak dilanggar. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sudah ada detail tata ruang? Ada apa deh detail tata ruang danau Segara itu? Saya pikir belum ya. Nah, berarti ini kemana ini? Ini aja belum selesai. Nah, kemudian akan datang lagi masalah yang baru gitu kan. Kita sebenarnya seperti yang saya sampaikan, kita sangat welcome. Ini PLTS ini salah satunya adalah ini untuk mencegah. Jadi manfaatnya dua secara kasat mata. Yang pertama adalah secara lingkungan ini ramah lingkungan. Pengganti PLTU. Pengganti PLTU. Yang kedua itu adalah mengangkat energi yang lebih bagus dan lebih ramah gitu kan. Dan kemudian adalah berdampak kepada ekonomi dan pertumbuhan nasional. Kita setuju saja, tapi kembali lagi, ini selesaikanlah secara utuh dan komprehensif. Sehingganya hari ini apa? Hari ini terjadi, saya bisa mengilustrasikan begini. Di Minangkabau itu, orang kalau melamar, tidak boleh datang langsung ke rumah dia. Datang dulu sendiri-sendiri, mamanya, omnya, berbisik-bisik dulu. Apa mau nggak ini dengan ini? Sudah berbisik-bisik, sudah sepakat, sudah oke, kemudian baru tukar cincin, kemudian ya melamar baru tukar cincin itu. Nggak begitu-gitu datang dihembuskan kayak begitu. Nah, sekarang ini terjadi, sudah terbalik ini. Tahu-tahu datang kasih tukar cincin langsung gitu. Kan belum tentu calon pengantinnya mau. Setuju. Maka karena itu berbisik-bisik ini yang paling penting. Nah, ini dibahasakan secara nasional sosialisasi. Kalau sosialisasi tidak jalan, maka orang melakukan interpretasi dengan diri masing-masing. Ahli ini memprestasi secara keahlian dia, ahli ini dengan ahli dia, masyarakat dengan ini. Kemudian tinggal ada provokasi, tinggal advokasi, tanggal macam-macam, sehingganya proyek ini nggak jadi jalan. Akibatnya ya disalahkan nanti adalah masyarakat tidak menerima. Persoalannya bukan di situ, persoalannya adalah bisik-bisik tadi yang disebut dengan sosialisasi. Sepanjang sosialisasi dilakukan secara baik, karena di situ nanti ada yang mungkin kita ambil saja salah satu di Melalo itu adalah sentral ikan bilih ya. Pusatnya. Ya, pusat. Buktinya apa? Di situ kita lihat banyak dapur-dapur ikan bilih di situ. Itu sederhana saja ya. Banyak itu. Kita lihat itu sepanjang perjalanan Melalo itu dapur-dapur ikan bilih. Sekarang itu mau ditutupi oleh panel itu. Mereka yang ada di situ belum tahu itu sampai sejauh mana akan dilakukan. Dan inilah persoalannya. Nah, ini persoalannya itu dari awalnya itu. Sepanjang ini diselesaikan secara baik, misal masyarakat ikan bilih itu sekarang ya dipindahkan ke daerah mana yang masih sekitar Danau Segara, ya, kemudian dicarikan teorinya yang bagus, kemudian segala macam, mungkin sementara itu diberikan kehidupan yang lebih baik, bisa saja mereka begitu. Tapi yang kembali lagi, kalau endemik itu nggak bisa. Endemik itu artinya lah kita orang pantai, hidup di pantai puluhan tahun kemarin, kemudian dipindahkan ke Gunung Merapi untuk mencari hutan, mengejar burung, menembak burung, enggak bisa. Kenapa? Orang di laut itu dia biasa membuat jala. Dia pintar itu. Jadi kalau mencari jala jangan mencari ke Bukit Tinggi, cari ke Pariaman sana. Karena endemiknya sudah di Pariaman. Seperti itu loh. Jadi persoalan lingkungan itu bukan hanya sekedar kekuatan-kekuatan, kemudian kekuatan itu nanti menjadi lawan arus dan itu akan menyulitkan pembangunan. Kalau kita lihat dari prasyaratnya ada, mungkin dikoreksi kalau salah Prof, 5% dari wilayah danau tersebut. Apakah ini juga akan mengganggu dari ikan endemik itu juga nanti Prof? Ya kalau melihat dari sistemnya yang kita lihat, ya itu sudah pasti. Bagaimana mengatakan tidak itu kan?
Karena hari ini 5% dari luas danau itu akan ditutupi dengan panel surya. Panel surya itu kira-kira ikan itu dia ada masa ketika dia bernapas, masa dia kita turun. Kita bisa saja melihat sekarang begini. Orang memancing ikan, ketika dia memancing ikan jam 10-11, itu pasti tidak akan dapat. Ada orang mancing ikan jam 10, jam 11, berarti nggak paham orang itu. Mancing itu kapan? Kalau nggak pagi hari, kalau nggak sore hari atau malam. Karena sore hari sama malam itu adalah ikan digunakan untuk mencari makan. Siang itu adalah untuk mengambil oksigen. Sekarang jam 11.10 itu, karena ditutupi oleh panel, mereka tidak akan mendapatkan oksigen. Sekreasi proses mereka akan terganggu. Kira-kira produksi ikan terganggu nggak? Ya pasti terganggu gitu loh. Jadi tidak segampang itu. Jadi orang mengatakan malah ikan berlindung, ikan itu bukan burung. Ikan itu adalah dia jam 10 waktu matahari terbit itu terjadi proses oksidasi reduksi, akan terjadi respirasi, pada saat itulah pernapasan. Jadi kalau memancingnya 10 itu jangan, ikan itu sebenarnya dia sedang melakukan proses respirasi. Nah sekarang ditutup dengan panel gitu loh. Nah logikanya begitu gitu loh, pasti berpengaruh gitu loh. Itu yang perlu dipahami lebih lanjut itu kan. Ade, gimana pandangan Pak Ade? Hanya 5% saja katanya dari aturan yang berlaku. Ya, sebetulnya kalau kita lihat regulasi itu sudah sangat matang memikirkannya ya. Makanya kenapa Permen PUPR itu menetapkan penatagunaan waduk itu memang salah satu untuk di samping PLTA. Kan sudah ada waduk pertama di kita itu kan untuk PLTA. Tetapi dalam perkembangan teknologi keluarlah Permen PUPR untuk penatagunaan. Ini waduk yang sudah ada ini ya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan tenaga surya. Karena tenaga surya ini kan 10-20 tahun ke belakang. Sementara PLTA itu kan jauh sebelumnya. Nah itu sudah sangat bijaksana. Sudah. Kenapa enggak Permen PU itu sekalian mengatur juga danau alam itu juga sebagai PLTS? Tentu sudah dipertimbangkan dengan matang oleh para akademis, pasti ada kajian naskah akademisnya ya Prof ya. Nah itu sudah sangat bagus itu Permen PUPR itu menetapkan penatagunaan waduk. Lalu apa bedanya waduk dengan danau itu? Tadi secara fisik sudah bisa, secara sejarah pembentukan sudah bisa, waduk itu dibikin dari darat, kemudian dibendung, lalu diisi air, jadilah dia genangan air. Beda sama danau, memang udah ada demikian saja sejak jutaan tahun yang lalu ya, itu secara fisik dan historis. Tetapi dalam prosesnya, waduk itu darat tadinya, lalu tanahnya mau digenangi, tanahnya dibebaskan. Sehingga waduk itu sepenuhnya milik negara statusnya. Sekarang milik PLN, karena PLN yang mengelola waduk dan PLTA. Beda dengan Danau Singkara Alam, itu milik PLN bukan. Nah, ketika akan memasukkan kegiatan, mana yang lebih mudah? Ke aset kita sendiri, PLN itu di Waduk Tanjung Balit, Kota Panjang, atau ke aset yang tidak dikuasai? Nah, ini jauh lebih berat. Yang Danau Singkara, karena penguasaan lahan dulu urus nenek mama. Kalau di Tanjung Balit, tuh orang masyarakat yang harus minta izin kalau memanfaatkan bendung waduk itu. Karena itu milik dan dikuasai oleh PLN. Untuk Singkara ini didukung atau tidak lanjutkan dengan evaluasi dan kajian ulang? Ya, Kak, yang saya setuju itu ini harus direview, dievaluasi. Baik. Prof Hindang, silakan Prof sebagai closing statement. Kita yang pertama memastikan energi PLTS itu adalah energi baru dan terbarukan. Dan kita sangat dukung ini. Ya, karena apa? Energinya betul-betul ramah lingkungan. Ya, jadi ini perlu dicatatkan, statement ini menjadi penting itu kan. Kenapa begitu? Kita bandingkan dengan batu bara. Batu bara itu ke angkasa menyebabkan pemanasan, dan dia membuang air yang panasnya tinggi juga akan menyebabkan biota laut juga hancur itu loh. Jadi kira-kira kebandingannya begitu. Maka kita dukung yang namanya listrik tenaga ini. Nah, yang kedua adalah
kita perlu kajian lebih dalam dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat. Kenapa Singkarak itu menjadi pilihan? Oke. Nah, sepanjang ini belum perlu bisa dijelaskan dulu ya, Prof. Ya, kenapa dijelaskan? Nah, tentu ini polemiknya adalah bagi kita bukan menghambat pembangunan, kita mendukung seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi dudukkan ini sehingganya pembangunan ini bisa berjalan dengan baik.